Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Brandis Matupang dengan NIM 0805 1382 42 9099 dari kelas L1. Pada video kali ini saya akan membuat pengolahan data tentang data output dan input dari GPS pada praktikum minggu kemarin. Sebelum masuk ke pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi output dan input GPS. Jadi yang pertama itu ada GPS atau Global Positioning System, yaitu alat navigasi yang digunakan untuk menentukan titik koordinat ataupun suatu lokasi. Terdapat pula ada koordinat. Jadi koordinat itu sendiri merupakan rangkaian nilai numerik yang digunakan untuk menemukan posisi suatu objek dalam ruang atau permukaan tertentu. Pada koordinat juga terdapat sistem koordinat geografis, yaitu dengan menggunakan garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi. Jadi sistem koordinat itu juga sistem koordinat kartesian merupakan sistem 3 dimensi yang menggunakan 3 titik, yaitu X, Y, dan Z. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan datanya. Baik, selanjutnya itu adalah kita masuk ke software DNR. Setelah kita masuk, kita klik GPS, lalu connect to default GPS. Nah, jika muncul seperti ini, maka itu tandanya komputer ataupun laptop kita tidak terhubung dengan GPS. Jadi gunanya DNR ini yaitu untuk mengkonekkan sistem koordinat yang sudah terdaftar di GPS tadi, lalu kita hubungkan atau kita masukkan ke dalam DNR ini. Jadi karena saya tidak terhubung dengan GPS, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk itu kita klik OK. Lalu jadi karena GPS-nya tidak tersambung, maka kita akan melakukan pengolahan data dengan data yang sudah dikirimkan pada praktikum minggu lalu. Caranya adalah kita membuka Excel, lalu kita klik File, lalu kita masukkan data yang sudah diterima pada praktikum minggu kemarin. Berikut merupakan data yang sudah kita terima pada praktikum. Berikutnya adalah kita klik File, kita save, nah pastikan simpan dalam format txt atau teks berbatas tab, lalu kita klik simpan. Lalu langkah berikutnya untuk melakukan pengolahan data, kita masuk ke software ArcGIS, lalu kita klik File, Add Data, Add XY Data, kita klik yang logo browser ini, lalu kita masukkan file yang sudah kita simpan dari Excel tadi. Lalu kita masukkan data yang sudah kita simpan tadi, yaitu praktikum 2005 txt, lalu kita klik add. Nah, untuk ini kita klik untuk yang X field ini kita ganti longitude, dan Y field ini kita ganti latitude, lalu edit PGS 1984. Oke. Kita klik OK lagi. Nah, maka ini keempat titik ini udah ada. Lalu langkah berikutnya kita klik Add Data, Add Base Map, lalu kita klik yang Imagery. Nah, pada proses ini tunggu sampai imagery-nya muncul. Nah, jadi jika imagery-nya udah muncul, maka langkah selanjutnya kita klik
ini, lalu bisa kita ganti dengan bendera. Untuk warna menyesuaikan saja. Kita klik warna biru, kita klik OK. Pastikan nanti benderanya akan muncul di sekitar sini. Nah, ini untuk benderanya udah muncul. Jadi langkah selanjutnya itu yaitu kita layout petanya. Caranya kita klik file, kita klik page and print setup seperti biasanya. Lalu size ini kita pilih 4, orientasinya kita klik landscape. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik layout view. Nah, jika udah muncul seperti ini, selanjutnya itu kita merapikan petanya, lalu kita layout seperti biasa. Berikut untuk proses layoutnya udah selesai. Jadi seperti biasa, untuk menyimpannya kita klik file, lalu kita klik export map. Nah, langkah selanjutnya itu adalah untuk proses waypoint, transfer waypoint. Selanjutnya itu adalah untuk proses waypoint. Jadi untuk proses transfer waypoint kita klik file, open, lalu kita cari data praktikum yang versi JPEG yang udah dibagiin. Jadi ini untuk contoh datanya, maka kita klik open, lalu kita tunggu. Jadi jika data waypointnya udah masuk, berikutnya itu kita hapus untuk data ataupun bendera yang 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5 dihapus. Klik kanan, lalu delete waypoint. Lalu berikutnya kita klik 2 kali pada bendera nomor 1. Lalu namanya bisa kita ganti waypoint. Nah, lalu untuk position ini bisa kita ambil dari Excel, maksudnya dari Google Maps. Caranya adalah kita cari untuk daerah yang untuk kita ambil titik koordinat tadi. Karena data tersebut diambil dari Fakultas MIPA, kita klik kanan, lalu yang ini kita salin. Lalu kita pergi ke Excel, lalu kita paste. Nah, selanjutnya yang untuk yang nilai ini kita salin, kita masuk lagi ke map source. Nah, berikut tadi yang nilai itu udah kita salin, lalu nilai yang minus tadi itu kita paste ke sini. Untuk nilai minusnya dihapus saja. Lalu untuk koordinat kedua kita salin lagi dari yang Excel tadi, kita salin yang ini. Lalu ke map source lagi, lalu kita paste di sini. Nah, jika seperti ini kita klik show on map. Nah, jadi untuk titik koordinat ini sudah tertanda di map. Selanjutnya
Selanjutnya itu kita bisa klik OK saja. Selanjutnya itu adalah cara untuk mentransfer titik koordinat dari laptop ke GPS. Kalau yang tadi itu dari GPS ke laptop, ini kebalikannya. Jadi ini dari laptop ke GPS. Caranya adalah kita klik transfer, lalu kita klik send to device. Nah, karena laptop tidak terhubung dengan GPS, maka tidak bisa dilakukan. Tapi jika laptopnya terhubung, titik koordinat tersebut bisa kita transfer ke GPS. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau yang pakai ArcGIS tadi itu mentransfer titik koordinat dari GPS ke komputer ataupun perangkat lainnya. Tapi pada MapSource ini itu kita bisa mentransfer titik koordinat ataupun lokasi ke GPS. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu bahwa koordinat itu merupakan rangkaian nilai numerik yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di ruangan ataupun di suatu permukaan. Jadi untuk mentransfer dari GPS ke komputer itu bisa kita gunakan dengan ArcGIS, tapi kalau untuk mentransfer dari komputer ke GPS kita bisa menggunakan MapSource ini. GPS itu digunakan untuk menitikkan lokasi ataupun membuat titik koordinat. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, diharapkan kepada abang kakak asisten untuk memperhatikan praktikan yang duduk di belakang, karena seringkali praktikan duduk di belakang itu kurang terlihat jelas ataupun bahkan tidak mengerti dengan penjelasan yang di depan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.